Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dosen selaku pembimbing Pananda dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Asia dengan NIM 2422169. Saya ingin mempresentasikan materi transformasi, pengelolaan, dan just-in-time serta strategi supply chain management. Lanjut. Di sini ada tujuan presentasi. Tujuan presentasi yang pertama itu, pada presentasi ini saya akan membahas mengenai transformasi dan pengelolaan operasional just in time atau JIT, serta strategi supply chain management atau SCM. Tujuannya agar kita bisa memahami bagaimana proses operasional dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, materi ini juga membantu kita menganalisis permasalahan operasional dan menentukan solusi yang sesuai berdasarkan teori manajemen operasional. Terus lanjut. Di sini ada gambaran umum materi. Yang pertama, materi dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama membahas transformasi dan pengelolaan operasional, yaitu bagaimana perusahaan menciptakan nilai dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Bagian kedua membahas just in time dan strategi SCM yang berfokus pada peningkatan efisien tidak hanya di dalam perusahaan, tetapi juga di seluruh rantai pasok. Lanjut. Di sini ada transformasi dan pengelolaan operasional. Di sini kita bisa mengubah input menjadi output yang memiliki nilai tambah. Input bisa berubah seperti bahan baku, tenaga kerja, modal maupun informasi. Setelah melalui proses tertentu, input tersebut menghasilkan produk atau jasa yang siap digunakan oleh konsumen. Sedangkan pengelolaan operasional adalah bagaimana sih perusahaan bisa mengatur seluruh proses tersebut melalui kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian agar berjalan dengan baik. Contohnya, pada usaha roti, bahan seperti tepung, telur, dan gula diolah menjadi roti yang siap dijual. Agar hasilnya optimal, diperlukan nih penjadwalan produksi yang baik serta pengawasan kualitas secara rutin. Lanjut. Di sini ada just in time dan strategi SCM. Just in time atau JIT merupakan sistem produksi yang berfungsi pada pembuatan produk sesuai kebutuhan dan permintaan aktual pelanggan. Tujuannya adalah mengurangi persediaan berlebihan sehingga biaya penyimpanan dapat ditekan. Sementara itu, supply chain management atau SCM adalah pengelolaan seluruh aliran barang, informasi, dan keuangan mulai dari pemasok hingga sampai ke tangan konsumen. Hubungan antara JIT dan SCM sangat erat. JIT itu membantu meningkatkan efisien proses di dalam perusahaan, sedangkan SCM memastikan efisien tersebut juga terjadi pada seluruh jaringan rantai pasok. Di sini ada integrasi materi. Jika dilihat secara keseluruhan, keempat konsep ini saling berkaitan. Transformasi menciptakan nilai tambah, pengelolaan operasional memastikan proses berjalan dengan baik, JIT itu mengurangi pemborosan, dan SCM memperluas efisien ke seluruh rantai pasok. Dengan begitu,
Perusahaan dapat memiliki sistem operasional yang lebih terintegrasi dan kompetitif. Di sini ada studi kasus. Pada studi kasus ini, PT Komponen Otomotif Nusantara mengalami masalah berupa penumpukan bahan baku, dan keterlambatan pengiriman produk kepada pelanggan. Permasalahannya tersebut disebabkan oleh perencanaan produksi yang tidak sinkron dengan kebutuhannya, koordinasi yang kurang baik dengan pemasok, serta meningkatkan biaya penyimpanan. Dampaknya cukup besar, yaitu persediaan gudang meningkat 38%, keterlambatan pengiriman mencapai 21 hari, dan biaya penyimpanan naik sekitar 17%, dan kepuasan pelanggan turun sebesar 12%, minus 12%. Lanjut, ada analisis permasalahan. Bisa kita lihat jika dianalisis dari sisi transformasi dan pengelolaan operasional, proses input dan output perusahaan belum berjalan secara efisien. Fungsinya, perencanaan dan pengendalian juga masih kurang optimal. Dari sisi JIT dan SCM, perusahaan masih menggunakan sistem push, yaitu memproduksi barang berdasarkan perkiraan, bukan berdasarkan permintaan nyata. Selain itu, hubungan dan pertukaran informasi dengan pemasok juga masih lemah. Jadi di sini akar masalahnya sebenarnya bukan terletak pada kapasitas produksinya, tetapi pada kurangnya koordinasi antar bagian dan antar anggota rantai pasok. Lanjut. Lanjut, di sini ada rekomendasi solusi. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, ada menerapkan sistem JIT atau Just in Time dengan mengubah sistem produksi dari push menjadi pull agar produksi lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, ada memperkuat kerjasama dengan pemasok melalui kemitraan jangka panjang sehingga pasokan bahan baku lebih terjamin. Terus yang ketiga, ada menggunakan sistem informasi terintegrasi seperti ERP agar seluruh bagian perusahaan dapat saling berbagi informasi secara cepat dan akurat. Dengan kombinasi JIT dan SCM, perusahaan dapat mengatasi masalah persediaan berlebihan maupun keterlambatan pengiriman secara lebih efektif. Lanjut. Di sini kita mulai sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang bertanya, saya ingin menjawab dengan semampu saya. Ingin bertanya? Baik, perkenalkan, saya Nabila Sofia Aulia Darmanto, izin bertanya. Kenapa proses input dan proses output itu yang tidak efisien dapat menghambat kinerja perusahaan? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Muhammad Zaki Mubarok ingin bertanya, mengapa perusahaan tidak langsung menambah jumlah tenaga kerja saja dibandingkan berinvestasi pada sebuah teknologi? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Nabila Sofia. Mengapa proses input atau output yang tidak efisien dapat menghambat kinerja perusahaan? Jawabannya tuh kayak proses input dan output itu yang tidak efisien dapat menghambat kinerja perusahaan karena menyebabkan
pemborosan waktu, biaya, dan sumber daya. Akibatnya itu apa? Proses produksi menjadi lebih lambat, terus kualitas produk bisa menurun, dan perusahaan sulit memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. Jika kondisi ini tersebut terus terjadi, kepuasan pelanggan juga akan menurun dan daya saing perusahaan bisa berkurang. Oleh karena itu, setiap tahapan operasional harus berjalan secara efisien agar produktivitas dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Udah? Baik, terima kasih. Sama. Dan yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Zakir. Mengapa perusahaan tidak langsung menambah jumlah tenaga kerja saja dibandingkan berinvestasi pada teknologi? Memangnya menambah jumlah tenaga kerja memang bisa meningkatkan kapasitas produk dalam jangka pendek, tetapi belum tentu juga menjadi solusi terbaik. Semakin banyak tenaga kerja, semakin besar pula biaya gaji, pelatihan, dan pengawasan. Selain itu, hasil kerja manusia bisa berbeda-beda, sehingga kualitas produk kurang konsisten. Sementara itu, investasi pada teknologi seperti robotika atau otomatis mampu meningkatkan kecepatan produksinya, menjaga kualitas, tetap konsisten, mengurangi kecepatan produksi, dan lebih efisien dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih berinvestasi pada teknologi agar operasionalnya lebih efektif dan berdaya saing. Lanjut, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, sebagian kesimpulan, transformasi berfungsi mengubah input menjadi output yang bernilai tambah. Sedangkan pengelolaan operasional memastikan proses tersebut berjalan secara efisien. Just in time membantu mengurangi pemborosan melalui produksi yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan supply chain management. Memperluas efisien tersebut ke seluruh rantai pasok. Terus melalui studi kasus yang telah dibahas, dapat dilihat bahwa penerapan JIT dan SCM secara bersamaan mampu membantu perusahaan mengatasi masalah persediaan dan keterlambatan. Demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Jika ada pertanyaan, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.